Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Desain UX terkait pertemuan 9 tugas kelompoknya kami akan melakukan presentasi yaitu mengenai pengujian usability dan feedback pengguna. Nah, untuk anggota kami, saya perkenalkan Muhammad Tindar, kemudian ada Adi Fatrian, dan satu teman anggota kami yang berhalangan hadir. Karena itu kami akan ada 2 pemateri saja untuk presentasi kali ini. Nah, untuk use case-nya yang akan kami akan uji adalah property terkait halaman checkout aplikasi e-commerce oleh dosen Pak Faisal Eskom Mkom. Nah, untuk identitas atau objek pengujian yang kami lakukan itu pertama ada prototipe-nya itu dari halaman checkout aplikasi yang telah dibuat pada tugas ke-6. Nah, untuk testingnya itu ada think aloud protokol, ada Gorilla testing, AB testing. Nah, untuk peserta ujian itu kami melakukan 5 orang, yaitu yang beragam usianya dan juga latar belakangnya. Nah, untuk deskripsi top yang telah diuji itu pertama ada checkout transfer bank, kemudian melakukan checkout e-wallet, checkout COD dan konfirmasi pesanan. Nah, itu ada 2 versi, ada desktop maupun versi mobile. Yang dimana dilakukan semuanya di dalam Figma yang interaktif dan tersedia type-nya. Nah, untuk metode pertama ada think aloud protokol, yaitu ada peserta diminta mengucapkan semua yang ada di pikirannya saat yang mengoperasikan prototipenya, termasuk seperti kayak kebingungannya, harapan yang ingin dia harapan dia pikirkan itu ketika mengklik ini apa sih. Nah, juga keputusan yang akan diambil gitu. Nah, untuk Gorilla testing dia itu melakukan pengujian singkat yang dilakukan secara langsung kepada pengguna di lingkungan kampus atau tanpa perjanjian khusus. Jadi kayak random saja kita lakukan testing itu. Dimana kondisinya itu untuk melakukan pendekatan terkait pemakaian yang nyata. Nah, untuk A/B testing ini kami bandingkannya 2 varian halaman konfirmasi. Nah, untuk pembandingannya kami cari di luar yang sudah ada juga. Nah, kami bandingkan dengan desain kami yang telah buat. Nah, untuk untuk melakukan pembandingan untuk mengukur apakah pengguna terhadap kepercayaan pengguna itu ngaruh atau tidak. Nah, terkait hasil yang telah dilakukan, nah pertama itu ada masalah yang terkait di bagian tombol lanjutan pembayaran yang kurang mencolok di mode mobilenya. Ini melakukan mode testing itu tin alat protokol. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya kami berpikir untuk melakukan pembesaran tombol menggunakan warna biru yang agak cerah agar kontrasnya lebih tinggi dan ada juga tambahkan efek shadow agar lebih mencolok saja. Kemudian di bagian masa kedua tidak ada indikator progress steppernya, kayak misalnya kayak halaman checkoutnya nih. Nah, pindah ke pembayaran itu tidak ada progress barnya, kayak langsung aja pindah halaman gitu. Pengguna tidak tahu ini udah pindah proses gitu, tidak. Nah, ini melakukan metode testing itu think aloud juga protokol. Nah, rekomendasi kami itu menggunakan stepper horizontal di bagian atas, kayak misalnya keranjang pindah lagi kayak pengiriman, pindah lagi pembayaran, terakhir pindah konfirmasi. Nah, itu perbaikannya. Nah, untuk masalah yang ketiga itu nomor rekening yang tujuan tidak muncul atau secara lagi nomor rekening tidak muncul secara otomatis setelah memilih bank. Nah, setelah memilih bank di prototipe kami itu langsung saja muncul selesai pembayarannya, tidak memunculkan ini rekeningnya di mana, tujuannya siapa, namanya siapa ya. Ini melakukan testing, kalau di testing di mana rekomendasinya itu kita melakukan menampilkan nomor rekening dan nama banknya secara otomatis, jadi agar bisa ketika dipilih opsi bank itu akan muncul semua. Nah, untuk masalah keempat itu di bagian form alamat terlalu panjang. Ini panjang di prototipe yang kami buat, formnya itu ada lumayan panjang untuk diisinya. Nah, metode yang kami testing yang kami gunakan adalah Gorilla testing. Nah, rekomendasinya kami melakukan penyederhanaan terhadap formnya seperti kayak autofill-nya atau integrasi kayak Google Maps-nya misal gitu. Nah, untuk masalah kelima ada halaman konfirmasi yang tidak menampilkan estimasi waktu tiba. Nah, ini bukan A/B testing, di mana estimasinya itu tidak ada. Misal estimasi tiba berapa hari, tanggal sekian dan segala macam. Itu tidak ada, kami tambahkan nanti untuk ke depannya. Nah, masalah keenam adalah metode COD yang tidak disertai penjelasan syarat dan ketentuannya. Ini langsung saja muncul tanpa ada pemilihan case syarat dan ketentuannya. Ini bagian model testingnya akan menggunakan tin aloud. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya kami melakukan info kayak tanda tanya situ seperti yang sudah ada pada umumnya untuk terkait apa saja itu modal dan syarat
terkait pendukungan COD-nya. Nah, masalah ketujuh yaitu tidak adanya opsi simpan alamat baru. Di alamat yang sudah dimasukkan di form itu tidak akan tersimpan. Jadi otomatis kalau melakukan transaksi terbaru itu buat lagi, isi ulang lagi gitu. Nah, ini melakukan multitasking itu AB testing. Nah, untuk rekomendasinya kita akan melakukan tambahan checkbox yang mana untuk menyimpan alamat tersebut. Nah, sertai label alamatnya. Ini label alamat ini kayak rumah atau hotel gitu. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tuan Divertian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farid Trian Saputra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya yang sebelumnya, yaitu Muhammad Indar. Saya akan melanjutkan di slide yang ketujuh, yaitu rekap wawancara user 1 dan 2. Jadi kita masuk, ini adalah rekap dari wawancara langsung sama user. Yang pertama itu ada Putri. Dia mengatakan secara jujur kalau dia itu bingung pas mau klik lanjut karena tombolnya tidak menonjol. Kemudian ada Rizky Maulana juga memberikan masukan yang sama. Dia itu merasa malas kalau harus isi form yang panjang lebar di layar smartphone. Jadi intinya mereka berdua merasa alur ini masih agak bikin capek dan kurang intuitif. Kemudian saya lanjut ke slide yang ke-8, masih di tahap rekap wawancara user 3 dan 4. Lanjut ke user berikutnya, ada Dimas dan Nurul. Jadi Dimas ini memberikan insight menarik soal estimasi waktu tiba. Katanya, kalau tidak ada kepastian barang sampai kapan, jadi dia itu ragu mau bayar. Nah, begitupun respon dari Nurul. Dia lebih fokus ke kemudahan metode pembayaran. Dia harap pilihan e-wallet yang lebih populer lagi itu diperjelas. Jadi intinya itu mereka butuh aplikasi yang kasih rasa aman dan cepat. Kemudian saya lanjut ke slide yang ke-9. Ada analisis feedback pengguna. Jadi dari semua jawaban tadi, kita itu merangkum jadi satu analisis utama. Apa kesamaannya? Ternyata user itu paling benci sama dua hal. Yang pertama, ketidakpastian. Contohnya tadi tidak tahu kapan barang sampai. Kemudian yang kedua itu alur yang bikin mereka tersesat. Contohnya juga ada tadi tidak ada penunjuk atau langkah. Jadi mereka itu membutuhkan feedback visual yang bikin mereka itu merasa pegang kendali dari awal sampai akhir transaksi. Kemudian saya lanjut ke slide yang ke-10, urgensi perbaikan. Jadi sekarang kita berbicara soal skala prioritas. Dari hasil rekap tadi, kita petakan mana yang harus segera dibereskan. Yang paling gawat itu ketiadaan indikator progres atau stepper sama visibilitas tombol aksi yang rendah. Jadi ini adalah masalah high priority karena menyangkut kegagalan transaksi. Kalau masalah input alamat yang kurang efisien itu termasuk kategori medium, tapi tetap penting supaya user itu tidak drop out di tengah jalan. Kemudian saya akan melanjutkan di slide yang ke-11, yaitu rekomendasi utama. Jadi solusinya bagaimana? Sangat mudah. Yang pertama, kita pasang horizontal stepper di bagian atas supaya user tahu dia ada di tahap mana sekarang. Nah, kemudian yang kedua, kita dandani tombol lanjutkan pembayaran supaya lebih mencolok dengan warna yang kontras dan efek shadow. Nah, ini adalah cara yang paling ampuh supaya user itu tidak bingung dan langsung tahu apa yang harus mereka klik selanjutnya. Di slide yang terakhir, slide 12 sebagai penutup. Jadi pelajaran terpenting dari sesi wawancara ini atau dari pelajaran yang sudah saya sampaikan tadi adalah visibility of system. Jadi statusnya itu dia itu hukumnya wajib. Aplikasi itu harus bicara sama usernya. Jadi dengan perbaikan yang kami tawarkan ini, kami yakin pengalaman belanja user jadi jauh lebih lancar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.